Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hadaratul muhtaramun wa zumratul mu'minun rahimahullah, Bapak Ibu peserta Ta'limuddin Masjid Jami'ah Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melaksanakan satu di antara kewajiban kita, yaitu mencari ilmu. Besar harapan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin dan hadirat Allah, saya masih ingin menjelaskan dan menyambung pertemuan kita pada Ahad yang lalu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau habis sholat isya nggak pernah main, nggak pernah mampir, kecuali ada hal-hal yang memang menyita pikiran, waktu dan tenaga yang harus dipikirkan kaitannya dengan agama. Baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampir. Hadirin dan dirahmati Allah, selanjutnya saya ulang lagi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin melaksanakan tidurnya, maka yang pertama yang beliau kerjakan itu adalah Rasulullah mematikan lampu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang tidurnya gelap, begitu. Kalau kita senang tidurnya terang apa gelap ya? Gelap ya. Jadi lebih nyaman tidur gelap gitu, begitu. Jadi sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atfi'ul masabih idza rafattum." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melaksanakan tidur atau mau tidur, maka atfi'ul masabih idza rafattum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mematikan lampunya. Kalau kemarin kita matiin lampu bukan karena ikut Rasulullah, karena hemat listrik, betul ya? Matiin lampunya biar hemat, begitu. Nah, kalau ketika kita matiin lampu saat kita tidur dalam posisi bukan ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak dijadikan mendapatkan pahala sunnah, ada pahala. Tapi mulai hari ini ketika kita tidur, bahkan akan tidur, lalu kita matikan lampu-lampu yang ada pada kita itu, lalu kita tabi'an Rasul, ikut kepada Rasulullah. Saya matiin lampu karena sunnah, ikut Rasulullah, maka dapat pahala. Bonusnya PLN kita murah. Bonusnya kan gitu ya. Jadi itu keuntungannya. Tapi kalau harus mengikuti Rasulullah SAW. Ini yang pertama, al-firul masabi idza rafattum. Yang kedua, Rasulullah SAW maghalikil abwab, nutup semua pintu, nutup semua jendela, dikunciin sama Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sejatinya adalah orang yang sangat teliti, orang yang sangat hati-hati. Bahkan satu waktu Rasulullah SAW ngomelin orang ketika datang ke masjid, dia bawa kuda, kok ternyata kudanya tidak dicangcang, tidak diikat. Kata para sahabat itu, kata sahabat yang bawa kuda itu, biarin ya Rasulullah, harta itu kan milikmu, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hilang los, nggak hilang juga alhamdulillah. Domelin sama Rasulullah. Jangan begitu, harus usaha dulu, ikat dulu, cangcang dulu,
Adapun nanti kalau hilang itu baru takdirnya Allah. Nah, begitu. Maka kalau kita naruh motor atau apa, kunci. Jangan sampai nggak dikunci, kan gitu. Nggak dikunci, ternyata diambil sama orang, diambil sama maling, nyalain maling, wah maling kurang ajar. Orang nggak dikunci, wajar saja, kan begitu ya. Kadangkala yang dikunci saja hilang, apalagi enggak, kan gitu. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ghalikil abwab, senantiasa mengunci semua pintu dan jendela ketika hendak tidur. Lalu wa aqlibil awiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembalikan bejananya, gelas, panci, kekenceng ya? Apa sih namanya? Iya itu apa? Kekenceng kan? Masak air. Apa namanya bu? Penggorengan. Yang buat ngegoreng ikan itu apa? Wajan kekenceng. Iya wajan. Namanya wajan. Kalau dari ceker mah bilangnya kenceng bu. Itu jinjing mbak. Kenceng yang buat ngegoreng, ikan itu apa namanya? Oh wajan, nama Indonesia nya dia. Jelek banget tuh kenceng. Iya yang buat ngegoreng itu loh. Itu dibalikin. Ketel. Ketel pakai yang buat ngegoreng ikan. Ketel ceret, ya wajan yang enak. Terus saya percaya sama ibu-ibu, wajan ya bu ya. Wajan, panci, gelas, piring yang sudah dicuci ditebalikin. Jadi mohon maaf, ini kan begini nih. Kalau misalkan gak ada isinya, sudah sudah dicuci ditebalikin. Jadi naruhnya kayak piring kayak gini nih. Gak boleh kayak begini. Kalau malam naruhnya begini. Nah begitu. Atau kalau misalkan ada tempatnya begini bu, boleh. Kalau begini boleh. Ya di rak. Kalau di rak seperti ini. Kalau piring kotor dicuci. Males itu namanya kalau piring kotor. Kalau piring kotor dicuci kan gitu. Saya ngomongnya piring bersih. Nah, Rasulullah SAW ditebalikin semua. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW dalam sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala nurunin banyak penyakit. Penyakit itu turun masuknya ke tempat-tempat yang terbuka. Gelas yang terbuka, piring yang terbuka, panci yang terbuka, wajan yang terbuka, kan gitu ya. Itu masuk ke situ. Maka kalau sudah bersih, kebalikin. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau piringnya kotor sebelum maghrib, sebelum isya sudah bersih. Sebelum isya itu sudah bersih. Jadi tidak ada lagi piring-piring kotor. Karena adanya piring kotor malam hari itu menghambat rizkinya seret nanti. Rizkinya kurang bagus. Maka malam itu sudah harus bersih. Jika ada pernah sekali, jika piringnya masih kotor, pancinya masih kotor, wajannya masih kotor, maka Rasulullah SAW tidak nyuci malam hari, nunggu sampai datang waktu pagi, subuh. Begitu kata Rasulullah SAW. Jadi ibu-ibu kalau bisa semua perabotan, semua perkakas harus sudah bersih saat masuk waktu isya. Di sini dibutuhkan keuletan, ketelatenan ibu kan gitu. Kalau yang punya asisten udah cuci, ya udah. Kalau kita kan enggak, misalkan kalau nggak punya asisten maka kita yang nyuci sendiri. Saya sama istri itu di rumah itu bagi-bagi tugas untuk kerjaan rumah, bagi-bagi tugas. Kalau saya nggak tahu, kalau ibu sama bapak saya nggak tahu. Saya di rumah saya bagi-bagi tugas. Cara bagi-bagi tugas begini. Kalau yang kerjaan kena air itu pasti saya. Saya paling senang kalau kerjaan kena air. Nyuci piring itu saya senang tuh. Nyuci baju saya senang. Tapi kalau yang nggak kena air, misalkan setrika, itu istri. Udah sono istri, sono. Masak, itu sono, kan gitu. Kalau yang urusan membuang kebersihan, nyapu dan lain sebagainya, anak yang paling gede. Nyapu, kan gitu. Begitu saya bagi-bagi. Jadi kalau pagi saya nyuci piring gitu, kalau habis subuh kan gitu. Gak apa-apa. Biar dikata suami takut istri juga. Kayak emang kerjaan sih gitu ya. Nyuci kan gitu. Kalau nggak sempet saya bawa ke laundry.
istri saya bilang, ibu kamu nggak usah masak, nggak usah nyuci, biar saya yang nyuci. Emang bisa ya? Wah, mau nyuci gampang. Kalau nggak sempet karena banyak, bawa aja ke laundry. 7.000 sekilo. Ini kata Rasulullah, akli bil awiyah, mengembalikan atau menebalikan bejana, piring dan lain sebagainya, agar kalau malam nggak diturunin penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melaksanakan ini mendapatkan pahala daripada Rasulullah SAW dan Allah. Dapat pahala nih, dapat pahala sunnah. Begitu. Selanjutnya wa khumirut ta'am wasyarab walau bi'ud. Rasulullah SAW kalau malam masih ada makanan di piring, masih ada air yang mau diminum lagi, atau bahkan memang kita sengaja menyiapkan. Kalau tidur itu di ranjang kita, di lemari kita itu selalu ada air kan gitu ya. Maka kata Rasulullah khumirut ta'am, kalau ada makanan di piring belum mau dimakan atau nanti mau dimakannya nanti, ditutup. Jadi piringnya ditutup pakai tisu, pakai tutupan. Kalau orang Betawi punya tudung saji, ya itu kan buat tutup itu sebenarnya, biar nggak masuk dan lain sebagainya. Kalau gelas ada airnya, mau malam nih kita mau minum, sunnah ditutup. Tuh begitu. Jangan sampai nggak ditutup, kebuka aja. Apalagi susu, teh kan gitu ya. Atau malam air putih kalau kita mau tidur itu biasanya ada di tempat tidur kita. Tutup. Sunnah ditutup. Ternyata kita nggak punya ini yang apa namanya ini. Kemarin saya nggak tahu namanya nih. Tutup gelas namanya. Nama spesifiknya nggak ada. Lepek. Kan lepek bawah. Lepek bawah ya. Ini apa namanya? Tutupan. Kalau ini Tutupan. Tutupan udahlah tutupan. Nggak punya kita. Maka kata Rasulullah, khumirut ta'am wasyarab walau bi'ud. Ambil pulpen, kayu, taruh di atasnya begitu tuh. Itu menunjukkan bahwasanya ini sudah nutup. Atau kalau misalkan nggak punya pulpen, sendok lah taruh di atasnya. Nah kalau begini kena hukum nutup, sunnah, dapat pahala daripada Allah dan Rasulnya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum tidur. Lalu Rasulullah SAW kalau mau tidur naik ranjang, naik ke tempat tidurnya, dikibas-kibaskan dulu ranjangnya, dikibas-kibaskan dulu tempat tidurnya. Kalau orang tua kita dulu tuh pakai sapu lidi. Pasti kalau orang tua itu di tempat tidur ada sapu lidi. Sampai sekarang. Kalau orang sekarang udah nggak pada mau pakai sapu lidi. Buat apaan sih? Kalau ibu saya dulu biar nggak diganggu sama yang goib-goib. Tapi menurut saya ini punya keyakinan saya nih Pak. Orang tua dulu meyakini hal-hal yang goib itu, yang tidak terlihat itu, maksudnya bukan makhluk halus. Makhluknya halus itu bukan. Tungau juga kan goib Pak. Emang kelihatan tuh tungau? Tumbila emang kelihatan? Tumbila ya. Bangsat. Tinggi. Ya, kalau di kata orang ada yang bilang bangsat gitu ya. Bangsat. Itu nggak kelihatan. Dikeprik-keprik, dikebut-kebut baru hilang. Makanya orang-orang tua dulu bilang biar nggak kena gangguan, ya lagi enak-enak tidur digigit kan nggak enak. Kan begitu. Maka sabdanya Rasulullah SAW, "Idza awa ahadukum ila firas falyanfaddu firasahu bidakhili idzarihi fa innahu la yadri ma khalfa alaih." Rasulullah SAW bersabda, apabila Rasulullah naik ke peraduan, naik ke tempat tidur, maka Rasulullah SAW ngibas-ngibasin tempat tidurnya, pakai sarung, pakai kain. Ya mungkin di sana nggak ada nyerek, nggak ada sapu lidi, maka penyerek, nggak ada sapu lidi, maka pakainya Sarung. pakai kayak begitu. Nah kalau kita udah ada sapu lidi, boleh silakan kebut-kebutin. Ternyata ini adalah sabdanya Rasulullah SAW agar tidurnya nyaman, agar tidurnya enak, nanti bangunnya fresh. Begitu sabdanya Rasulullah SAW. Maka mengebut-ngebutkan tempat tidur yang ada pada tempat tidur kita masuk dalam posisi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, nah, itu kemarin sampai situ ya. Nah, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau tidur, ibu, bapak,
jika Rasulullah ingin tidur, Rasulullah selalu senantiasa dalam keadaan suci. Artinya Rasulullah SAW kalau tidur itu wudu dulu. Nah, ibu kalau tidur wudu apa kagak? Alhamdulillah. Ada yang di sini bapak kalau tidur wudu dulu? Enggak. Kadang-kadang. Kalau ingat wudu, kalau kagak ingat kagak kan gitu. Bisa. Diriwayatkan dari Bara ibn Adib, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataita majja'ak fatawaddo wudu'aka bis-shalah," kata Rasulullah. Jika kita mau tidur, kata Rasulullah, hendaknya kita berwudu sebagaimana ketika kita mau sholat. Wudu seperti sebagaimana ketika kita ingin sholat. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma yang ibu dan bapak harus pahami, yang namanya wudunya sholat dengan wudunya bab tidur itu berbeda. Wudunya bab sholat dengan wudunya bab tidur berbeda. Perbedaannya bagaimana? Bukan berarti gerakannya, basuhannya beda. Basuhannya sama seperti wudunya sholat, tapi hukumnya yang berbeda. Contoh begini, ibu wudu, mau tidur nih, wudu dulu karena perintah Rasulullah. Wudu. Bapak juga udah mulai timbul kesadaran beragama, saya wudu dulu wudu dulu. Habis wudu tidur kan bareng sama istri itu. Ya Pak, bener ya, berbarengan dengan istri. Ketika berbarengan colek. Karena kita mazhabnya ngaji Safinah ya, mazhabnya Imam Syafi'i, maka batal. Ketika batal, ibu batal, wudu lagi. Bapak juga wudu lagi. Naik lagi ke tempat tidur, corekan lagi, batal lagi. Kapan tidurnya kalau begitu? Kata ibu, udah sono minggir, batal mulu nih jadinya nih. Gara-gara kagak ngikutin Rasulullah, jadi nggak tidur nih. Bukan begitu. Jadi ketika bapak sudah wudu, ibu sudah wudu, lalu tidur bersama dengan istri di peraduan di tempat tidur, kalau colekan udah urusan belakangan itu mah. Yang penting diawali dengan wudu begitu. Adapun nanti colek-colekan atau lebih kan gitu ya, main prosot-prosotan juga silakan. Namanya istri sama suami sendiri kan begitu. Cuman bab ini jangan disamakan dengan bab wudu. Colek sedikit batal, balik lagi wudu. Colek lagi, balik lagi wudu. Kenapa tidur nih? Kan begitu. Awal-awal saya ngaji juga ya, kalau wudu terus mah ini bagaimana kita tidur Bu kan gitu. Ternyata baca beberapa keterangan hadis, bab sholat dengan bab tidur wudunya itu berbeda. Kalau dalam sholat ketika kita bersentuhan dengan suami atau sebaliknya suami bersentuhan dengan istri batal. Kenapa batal? Karena istri kita bukan muhrim. Suami kita bukan muhrim. Hati-hati nih, jangan salah nih. Suami dari ibu bukan muhrim. Ibu dengan suami bukan muhrim. Kenapa demikian? Karena rumusnya wudu batal itu gampang. Yang boleh dikawin berarti bukan muhrim. Kalau yang muhrim berarti nggak batal wudu. Contoh, saya sama ibu saya kan wanita, sentuhan karena satu darah namanya muhrim nggak batal wudu. Sama nenek nggak batal wudu. Tapi kenapa bisa nggak batal wudu? Karena saya terlarang ngawinin ibu saya. Yang boleh dikawin batal wudu, yang tidak boleh dikawin tidak membatalkan wudu. Sekarang saya tanya, ibu bisa nggak dikawin sama suaminya? Ya udah dikawin, kan begitu kan? Saya sama istri kawin nikah. Jangan negatif thinking. Kawin itu bahasa Indonesia. Lihat di kamus KBBI itu kawin itu bahasa Indonesia. Nikah bahasa Arab. Tapi kalau di Indonesia saya terima nikah dan kawinnya. Bisa ya? Nikah dan kawin. Nikah itu bahasa Arab, kawin itu bahasa Indonesia. Kenapa jadi nikah dan kawinnya? Kata saya tanya tuh sama penghulu, Pak, kenapa sih dibeda nikah sama kawin? Kalau nikah itu neken, kalau kawin neken katanya. Wah benar juga nih, pinter awalnya pinter kan gitu. Baik, ada aja omongan kayak gitu. Baik ya Pak ya.
Jadi karena kita sama, saya dengan istri saya, ibu dengan suami ibu, orang lain namanya ajnabi, maka boleh kawin. Kalau muhrim nggak boleh kawin. Begitu. Maka itu rumus Imam Syafi'i. Bersentuhan dalam ketika kita berwudu dengan ajnabi, artinya orang lain, maka membatalkan wudu kita. Tapi kalau bukan ajnabi, tidak membatalkan wudu. Nah, karena ibu dengan suami orang lain, bapak dengan istri orang lain, maka boleh kawin. Maka ketika bersentuhan, bab sholat batal. Begitu. Tapi kalau bab tidur, ya batal. Cuman tapi nggak usah di refresh, nggak usah diulangi lagi. Kalau diulangi lagi repot nanti kan gitu ya. Terus aja begitu. Baik ya. Jadi diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa berwudu sebelum tidur. Apa fadilahnya? Apa keutamaannya bagi orang-orang yang bersuci sebelum tidur? Sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Membata tahiran, bata fi sya'airil malak." Siapa orang kalau malam tidur, sebelum tidur kita berwudu, maka dalam lindungannya malaikat. Jadi malaikat itu melindungi kita. Bu, mohon maaf. Pak, mohon maaf. Kita kalau dalam kondisi melek, itu safety-nya luar biasa. Mohon maaf ya. Naik motor pakai helm. Betul ya? Biar gak kena angin pakai jaket. Atau ketika naik mobil pakai seat belt. Kan begitu. Mau belok ke kanan kasih sen. Safety banget kita. Padahal lagi melek. Artinya kalau ada sesuatu yang gak enak itu kita bisa menghindar gitu loh Pak. Sesuatu yang gak nyaman itu kita bisa menghindar. Seyogianya, sejatinya bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang muslim seperti kita, justru malah penjagaan itu harus diperketat ketika lagi tidur. Kalau kita lagi melek nih Pak, ada orang lempar, bisa menghindar Pak. Tapi coba lagi tidur, Ustaz Tajudin lagi tidur, dilemparin combrok misalkan gitu, nggak bisa mangap dia, diem aja. Kan begitu kan ya. Bapak kalau dilemparin combrok lagi melek, tangkap apa kata? Wah combrok nih. Kan begitu, bisa gitu mengusahakan. Tapi lagi tidur nggak bisa. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita sedang mau tidur atau lagi tidur, harus lebih utama menggunakan penjagaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa aja, mohon maaf, karena kuping kita terbuka, lubang hidung kita terbuka, mata kita juga kadang-kadang terbuka. Ada yang tidurnya terbuka. Mulut apalagi? Mohon maaf, apalagi kalau giginya udah pamitan atu-atu, udah pasti mangap itu tidur. Jadi mohon maaf, bisanya kita tidur itu mingkem Bu, bisa tertutup itu mulut, lantaran mulut kita ada gigi yang bisa menjaga. Tapi kalau sudah tidak ada gigi, udah plong begitu aja. Dalam beberapa ilmu qiraat, saya pernah belajar Quran qiraat itu, walaupun nggak beres gitu qiraatnya kan gitu ya. Itu kata guru qiraat saya begini ngomongnya. Orang yang giginya masih sempurna membaca huruf fasohannya lebih tinggi ketimbang yang nggak punya gigi. Coba aja kalau nggak percaya. Pa. Itu gigi belakangnya udah ompong itu. Pa. Ijaja anasrullahi wal fat. Ija. Kenapa? Gigi depannya udah kagak ada. Jadi anginnya ngeblebes. Udah kagak pakai penghalang gitu. Itu menunjukkan bahwasanya memang kelemahan manusia seperti itu. Bisa saja mulut kita terbuka lantaran gigi-gigi kita udah copot. Kalau saya sih masih muda, 20 tahun. Belum Haji Tamrin, Haji Ganda kan gitu ya. Itu kan sudah senior. Tentu. Giginya juga udah mulai pamitan satu-satu. Maka peluang untuk terbuka mulut itu lebih gampang. Kata nyamuk, kata semut, nih musuh saya nih. Kemarin anak kita dibakar, kemarin anak kita dibunuh, kita serang. Masuk tuh mulut, masuk tuh ke hidung, masuk itu ke kuping. Bisa saja dia matiin kita. Bu,
Coba contoh. Ada ayat bunyinya begini, innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah malu bikin peruntukan, percontohan. Yang pertama itu adalah nyamuk, bahkan nyamuk atau selebihnya di bawah nyamuk. Ternyata nyamuk ini jadi percontohan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan tamsil kepada kita. Ada raja namanya Namrud. Siapa namanya? Oh, itu Namrud luar biasa. Jahatnya luar biasa sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah dibakar sama Namrud 40 hari. Cuma nggak mati. Namrud ini luar biasa, melampaui batasnya. Melampaui batas kemanusiaannya udah luar biasa. Sampai satu ketika Namrud itu ngaku Tuhan. Sejelek-jeleknya kita kan gak ada yang ngaku Tuhan ya Bu. Nabi aja kagak berani. Kan gitu. Tapi di Bogor ada, di Bogor Sodek. Udah meninggal ya? Sodek. Di Cipete ada Lia Aminuddin, namanya Lee Eden. Dulu kakak kelas saya tuh di UIN. Kan gitu. Ya Allah ya Rabbi, ini orang udah ngaku Nabi, udah ngaku Tuhan, wajib disembah. Namanya Namrud. Namrud itu matinya cuma sama nyamuk. Cuman uniknya nyamuk itu gak ngegigit. Jadi Namrud tidur, itu nyamuk masuk lewat hidung. Dia cari otaknya, naik ke atas kepala, dia cari. Tiap malam bunyi nging kan gitu. Belum ada baygon pada saat itu. Iya. Nging kan gitu. Di otak tapi sampai Namrud itu, ini dari Quran. Sampai Namrud itu putus asa, mukul, burak, kepalanya dipukulin, lalu dijedot-jedotin ke tembok, sampai mati Namrud itu. Sampai ada desa, ada kota tempatnya mati Namrud itu namanya Yarmuk. Yarmuk itu mukulin kepala, sampai sekarang masih ada. Desanya namanya Yarmuk. Orang ngaku Tuhan, jadi raja di raja, hartanya banyak, kesehatannya prima, lah matinya ke nyamuk. Bagus apa kagak? Bu, dulu Batavia, Jakarta itu punya gubernur Jakarta pertama itu, pendiri Jakarta. Itu dikuburnya di Kota Tua, di Museum Wayang. Ya, siapa namanya? William Herman Dendles. Yang bikin jalan antara Anyar sampai Panarukan 1000 kilo lebih. Namanya jalan pos Dendles, jalan raya Dendles. William Herman Dendles itu ada nisannya, masih ada tuh. Kuburannya belum diangkat di Museum Wayang. Udah pernah kesana apa belum? Ya Allah ya Allah. Gak pernah jalan-jalan. Ada namanya Museum Wayang di Kota Tua tuh Bu, ada Museum Wayang. Museum Wayang itu dulu bekas gereja. Itu ada kuburan itu. William Herman Dendles. Di situ dikubur. Dendles itu matinya kena nyamuk. Betapa luar biasa melawan Sultan Agung. Sultan Agung nggak bisa apa-apa. Habis raja-raja Nusantara. Matinya sama nyamuk. Digigit bengkak kakinya. Kena wabah kolera, mati. Matinya sama nyamuk. Betapa luar biasa orang-orang hebat kayak begitu. Apalagi kita, raja bukan, gubernur bukan. Betul ya Bu? Iya. Tapi alhamdulillah hari ini tidak ada yang mati sama nyamuk. Kan begitu. Betapa luar biasa Allah menjaga kita. Maka bisa saja nyamuk itu menggigit kita, bawa wabah malaria, bawa wabah DBD, cikungunya, dan lain sebagainya, kaki gajah dan sebagainya. Itu kalau malam, makanya minta penjagaan sama Allah. Wudu, berdoa kepada Allah, ya Rob, saya mohon dijaga biar nggak digigit nyamuk, nggak digigit semut bako, gitu ya, nggak dimasukin ke labang hidung kita, mulut kita. Padahal paling mudah, paling gampang binatang itu matiin kita. Konon dalam beberapa riwayat bahwasanya orang-orang yang lagi tidur, Allah Subhanahu wa taala kalau dalam kondisi bersuci, Allah turunin itu malaikat, suruh jagain lubang-lubangnya, jangan sampai dimasukin binatang-binatang yang asing. Makanya saya 45 tahun hidup, 45 tahun saya hidup, belum pernah yang namanya kuping saya kemasukan nyamuk.
hidung kemasukan nyamuk belum pernah, apalagi mulut. Tapi justru ketika melek, lagi naik motor ada rongok masuk ke hidung. Pas lagi melek, kalau lagi tidur nggak pernah. Ternyata ini jawabannya. Man baqa tahiran bata fi syi'airil malak. Siapa orang yang malamnya menjaga diri untuk senantiasa wudu bersuci kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla akan menjaga kita lewat malaikat-malaikatnya Allah. Dijaga sama malaikatnya Allah. Jagain itu Bapak Haji Ganda, jagain itu Bapak Jinamri, jagain Ustaz Tajudin kan gitu. Bisa aja tuh tikus lewat. Wah, ini tadi yang ngeracunin anak cucu kita. Digigit, kena penyakit namanya pes. Tapi nggak pernah kita digigit tikus. Kenapa? Karena kita dijaga oleh para malaikat. Yang kagak suci aja dijaga sama Allah, apalagi yang bersuci. Nah, ini harus dipahami. Maka jangan sampai ketika kita senantiasa melakukan tidur, jangan sampai nggak bersuci. Suci, berwudu. Ada lagi faedah yang berikutnya, bahwasanya ketika ada orang yang senantiasa mau tidur lalu dia melakukan wudu, maka malaikat ini mendoakan. Di samping menjaga, dia mendoakan. Doanya bagaimana? Allahumma gfir li abdika fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, tolong, ini orang tidur dalam kondisi wudu, dalam kondisi suci, maka ampunin orang ini. Maka semalaman tuh Bu, kalau ibu tidur jam 8 atau jam 9 lah ya, setelah nonton drakor, drama Korea jam 9 lah, itu tidur dari jam 9 bangun jam 4, 10, 11, 12, 13, kok 13, 10, 11, 12, 1, 2, 3, jam 3 bangun 6 jam dalam doanya malaikat. Jadi ibu dapat doanya malaikat. Yang dapat doanya malaikat satu saja pasti dan dipastikan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pagi semalam 6 jam. Masya Allah. Maka saya punya keyakinan saya lengket betul di dalam hati saya. Ibu dan bapak itu sebenarnya ahli surga semua. Dapat doa malaikat kok. Masa kagak masuk surga? Kalau kata ceker mah ilok kan. Kagak masuk surga mah ilok kan kagak masuk surga. Kita pasti masuk surga. Kenapa? Saya punya keyakinan. Bata tahirat, malamnya wudu sebelum tidur, maka malaikat doain kita. Ketika kita didoain sama malaikat, doanya gitu. Allahumma gfir li abdika fulan. Ya Allah, ampunin nih hamba ini nih. Fulan itu maksudnya si ini nih. Fa innahu bata tahiran, karena dia tidur dalam kondisi suci. Maka tidak akan ada penghuni Masjid Jamil Hidayah matinya nanti masuk neraka, nggak ada. Pasti masuk surga. Amin. Yakin? Kalau nggak yakin mati duluan. Kalau nggak yakin. Terus kalau ternyata Ustaz saya kan nggak masuk surga, saya masuk neraka, balik lagi. Bilang sama saya, bohong tuh berarti doanya, hadisnya. Saya punya keyakinan demikian. Ini lengket banget sama saya. Karena guru saya mau gitu. Mbah Maimun, Mbah Umar Faruk, orang yang dapat doanya malaikat satu saja, maka orang tersebut wajib atasnya masuk surga. Apalagi 6 jam lagi tidur kita doain malaikat tiap saat. Allahumma gfir li abdika fulan fa innahu bata tahiran. Dia doain sampai bangun. Masya Allah. Maka ini ahli surga semuanya. Amin. Allahumma amin. Nah, setelah kita membaringkan badan kita, setelah Rasulullah SAW membaringkan badannya, maka Rasulullah SAW tidak lupa berzikir kepada Allah. Ini bedanya manusia sekarang sama Rasulullah. Rasulullah itu ketika dia sudah membaringkan badan di tempat tidurnya, kalau kita langsung itu tidur, kita mah pelor, nempel, ngolor, nempel langsung tidur, pelor. Tapi kalau Rasulullah enggak, beliau ini ketika sudah menaruh lambung kirinya tidur, maka Rasulullah SAW senantiasa berzikir. Saya mau minta contoh. Tidurnya Rasulullah ini kayak begini. Ustaz Tajudin, ayo dicontohin. Ya, miring. Jadi wajahnya itu diusahakan menghadap kiblat. Nah, tuh seperti itu.
ke kiblat dulu. Lurus semuanya lurus dulu. Lurus ke arah kiblat dulu, ya. Nah, gitu. Tangannya ditaruh di bawah pipi. Nah, taruh di bawah pipi, tangan kanan berarti ya. Tangan kirinya lurusin. Nah, begitu. Kakinya miring. Lagi. Dikit lagi. Nah, segitu. Itu tidurnya Rasulullah. Dan ini persis seperti ketika kita nguburin mayit. Aku matiin dah. Bebas nih. Jadi gini, coba lagi. Tidurnya Rasulullah nih begini nih. Ini kan namanya ilmu praktek ya, Bu. Ayo. Nah, seperti itu. Lurus. Tuh, begitu. Ini tidurnya Rasulullah. Jangan miring-miring juga kakinya. Nah, segitu. Segini nih, Bu. Segini tidurnya Rasulullah. Muka nggak ada, gulingnya pakai tangan. Mukanya menghadap ke arah kiblat. Kepalanya di mana? Di selatan apa di utara? Bebas. Kakinya di selatan apa di utara? Bebas. Ya udah. Tidur beneran. Yang penting mukanya menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau kepala ke sono boleh, kepala ke sono juga boleh. Yang penting mukanya menghadap ke arah kiblat. Begitu. Bapak kalau tidur begitu apa? Hah? Diusahakan. Didapat pahala. Ntar lakinya ke sono, ibunya ke belah sono, main punggungan. Kan gitu ya. Sering kepalanya ada di kiblat. Adanya di kiblat. Kayak gimana jadinya? Jadinya gini. Oh, jadi kepalanya kayak kalau sholat. Terus ngadepnya ke kanan. Oh, yang benar itu bukan kepalanya, wajahnya. Nah, wajahnya ke arah kiblat, kan begitu. Jadi kalau bisa, makanya nanti kalau bangun rumah dan lain sebagainya kan gitu ya, atur bagaimana di set, bagaimana tempat tidur kita itu bisa wajahnya ke arah kiblat, kan begitu. Jika tidak bisa, ini kagak bisa misalkan, nggak bisa, berarti tidurnya kepalanya di timur, kakinya di barat. Contoh satunya, pada pesan tidur, lurus. Misalnya kayak tadi ya, lurus saja, lurus. Nah, kayak begitu, tangannya dua-duanya lurus. Nah, ini boleh tidur kayak begini. Cuman kepala itu harus disangga sama bantal, biar agak naik sedikit. Nah, begitu. Jadi seakan-akan wajahnya itu menghadap ke arah kiblat, seperti itu. Gitu. Jadi simbol saja kalau itu. Kalau misalkan kepala ke selatan atau ke utara, pasti wajah menghadap kiblat. Gak ada urusan mau ke arah mana, yang penting wajahnya. Hanya kalimatnya ini wajah tuh wajah. Jadi perwakilan atau bagian daripada seluruh badan kita itu wajah. Jika wajah kita menghadap ke arah kiblat, maka semuanya akan ke arah kiblat. Begitu. Nah, kalau kepalanya yang ke arah kiblat, berarti kakinya di timur. Kan gitu. Itu namanya tidurnya orang nyungsang. Tidurnya nyungsang. Jadi usahakan semaksimal mungkin wajahnya menghadap ke arah kiblat. Ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tidurnya posisi awal begitu, dapat pahala. Adapun nanti di tengah tiba-tiba bapak berantakan kemana-mana, ya itu mau urusan belakangan. Kan kadang-kadang kita kalau tidur namanya tidur gitu ya, ke arah kanan, ke arah kiri, ke arah depan kan gitu, nggak ada masalah. Yang penting startnya itu awalnya itu mukanya dihadapkan ke arah kiblat. Ini daripada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Persis seperti orang wafat. Orang wafat itu taruhnya begitu. Nah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir. Zikirnya apa? Sabdanya Rasulullah, "Manit tojamat ja'a la yakurunallah fihi kanan alaihi tirah." Siapa orang tidur, kok dia nggak berzikir kepada Allah, maka fa'alaihi tirah. Tirah ini, maaf, kotoran onta udah kering. Jadi onta buang air, ada kotorannya tuh, kotoran onta kering. Itu namanya tirah. Maka ada orang tidur kok nggak nginget Allah, sama kayak kotoran onta kering. Kata Rasulullah begitu keras itu Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berzikir. Kenapa kok harus zikir? Karena kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka malam-malam itu sebelum tidur malaikat datang. Kata malaikat begini, ikhtim lana bil khair. Ya Allah, ini orang udah bagus banget hidupnya, maka tutuplah dengan kebaikan. Begitu kata malaikat. Tapi kalau kita lupa berzikir, yang datang bukan malaikat, setan. Kata setan, ikhtim lana bisyar. Ini orang untuk tidurnya nggak baik nih, nggak bagus. Begitu kata setan. Maka sebisa mungkin jangan sampai ada turut campur setan ketika kita tidur. Maka aneh-aneh kalau ada setan itu ikut tidur sama kita, tiba-tiba rep-rep. Rep-rep. Ada filmnya judulnya Ketindihan. Di Geraha ada film judulnya Ketindihan. Saya kira apaan ketindihan? Enggak taunya kalau kata orang saya kira mah rep-rep. Jadi ketika bangun dia kejet-kejet gitu, nggak bisa bangun, matanya melotot, kudu dicolek dulu sama orang. Kenapa? Aduh saya ketindihan. Ketindihan itu bukan setan. Sebenarnya bukan setan, itu bisa dijelaskan secara kedokteran. Tapi saya lupa cara ngejelasinnya bagaimana. Kan gitu. Saya dapat dari kesehatan yang namanya rep itu apa gitu namanya gitu ya. Tapi ada orang di antara kita itu masih meyakini itu adalah perkara yang gaib. Ya mungkin ketika kita lagi tidur karena kita nggak sama sekali mengingat Allah Subhanahu wa taala, ada setan ikut tidur bareng kita dan lain sebagainya. Maka kalau kita malamnya berzikir sebelum tidur, kata malaikat ikhtim lana bil khair, ini orang bagus, maka tutuplah tidurnya, tutuplah kesehariannya ini dengan kebaikan. Datang malaikat dengan baik, datang Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan ampunan. Tapi kalau kita kagak, setan yang datang ikhtim lana bisyar. Ini orang seharian kagak beres, tidurnya aja kagak beres. Apalagi saya punya kawan orang barat, Pak Haji, Eropa. Saya dulu ngampus di Wien, ada teman orang Eropa, orang London, orang British. Itu kalau saya main ke rumah, ke kosannya gitu ya, bahasa kos-kosan gitu ya, ke kos-kosan kalau habis belajar nih, dia tidur langsung biar fresh, tapi nggak pernah buka sepatu. Ada orang tidur kalau pakai buka sepatu. Saya bingung tuh orang itu, masih banget doain dia kagak buka sepatu. Di sono nggak pernah ada orang kalau habis kerja buka sepatu. Nah, nggak beres ini. Islam nggak boleh begitu. Masa tidur pakai sepatu? Ada nggak kita tidur pakai sepatu? Hah? Nggak ada ya? Nggak, emang nggak punya sepatu. Masa tidur pakai sepatu? Kalau tidur pakai sarung enak ya Bu ya? Kan gitu enak. Apalagi nggak pakai celana dalam, pinyis, tiup kan kipas angin. Ya Allah, ini benar-benar ada teman saya orang Eropa begitu. Nah, bebersih dulu, wudu dulu, pakaian yang kotor-kotor dibuka dulu. Begitu. Bahkan dalam satu riwayat, bahkan kita waktu kemarin kita COVID, kita disuruh cuci tangan terus kan gitu ya Bu ya? Ya Pak, kemana-mana cuci tangan, tapi makan agak cuci tangan aja. Waktu COVID, zaman dahulu Rasulullah itu dalam kitab Bulughul udah bilang kalau datang dari mana-mana, kalau habis dari mana-mana, jangan langsung menyentuh anak, jangan langsung masuk ke rumah, cuci dulu tangan kita. Dan ini tradisi orang Betawi dulu tuh Pak. Mohon maaf, tradisi orang Betawi itu setiap rumah depannya pasti ada tempayan. Pernah dengar nggak Pak? Iya. Orang Betawi itu kearifan lokalnya, saya nggak tahu, mohon maaf ya kalau orang Jawa, orang Sumatera dan lain sebagainya, mohon maaf. Kalau orang Betawi dulu di depan rumah itu ada tempayan. Ada tempayan, 2 beda tempayannya. Ya Pak, padasan. Kalau orang sini ngomong padasan, tempayan kan ya. Tempayan pertama buat bebilas, tempayan yang kedua air putih yang buat diminum. Silakan minum. Kalau sekarang mungkin keran kali gitu ya. Kan gitu, kendi kan gitu. Makanya orang Betawi Jembatan 5 dulu ada daerah namanya Jalan Petekoan. Karena banyak petekoan. Sekarang namanya Jalan Perniagaan, glodok. Itu ada Kapiten Ganji namanya, orang Cina, naruh depannya teko besar. Kalau orang mau masuk harus cuci tangan. Kalau mau minum silakan ambil airnya. Begitu. Makanya disebutnya patekoan. Teko dan teko kali gitu ya. Itu kan kearifan kita. Diejawantahkan daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meyakinkan kepada kita kalau habis dari mana-mana cuci tangan dulu, cuci kaki dulu, bebersih dulu. Karena kita nggak tahu apa yang kita bawa dari luar. Jangan-jangan yang dibawa itu penyakit, virus dan lain sebagainya. Maka kata Rasulullah,
bebaskan dulu, bersihkan dulu. Kita disuruh bersih. Maka kalau sudah bersih, lalu naik ke peraduan, lalu malaikat itu berkata, ikhtim lana bil khair, ini orang bagus, tidurnya bagus. Lalu setelah malaikat ngomong kayak gitu, setan yang ngomong, wa yaqulu syaitan fa inna dzikrullah sumana mabat malaikatlah. Aduh celaka. Ini orang ingat sama Allah. Karena ingat sama Allah, karena dia pikir sama Allah, berarti dia dijaga sama malaikat. Saya nggak bisa gangguin. Pergi tuh setan. Begitu. Jadi nggak pernah gangguin kita. Nah ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW yang Nabi dan Rasul saja, beliau senantiasa membawa perlindungan saat ketika tidurnya. Masa kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, kiai bukan, ulama bukan, tidur main tidur aja. Hati-hati. Jangan sampai tidak ikut Rasulullah SAW. Jadi yang jelas seperti itu. Nah, adapun zikirnya, insyaallah di pertemuan yang akan datang, gitu ya. Kan nggak yakin, nggak buru-buru khatam kan ya Bu ya? Apa mau langsung khatam gitu? Mau sholat tuh jam 12 sih, nggak apa-apa kan gitu. Nggak mesti langsung khatam kan? Yang penting kita tahu bagaimana Rasulullah SAW hidup itu seperti itu. Jadi sebelum tidur, belum baca wiridnya, kan tadi suruh zikirnya apa Pak Ustaz? Kan gitu. Nanti pertemuan yang akan datang. Baik, saya kira ini dulu. Jika ada yang ingin didiskusikan, saya buka pertanyaan. Sebanyak-banyaknya boleh. Gitu. Tapi baik di dalam materi ini atau di luar materi. Cuman kalau saya bisa saya jawab, kalau nggak bisa buat PR ya. Kan gitu. Silakan. Ada pertanyaan nggak? Ada 2 poin yang saya cermati tadi ceramah Pak Ustaz. Baik. Pertama, Allah menurunkan penyakit. Setahu saya jangan kita memperkirakan sesuatu yang negatif karena Allah. Kita sudah dengar prinsip saya itu. Kemudian yang kedua mengenai cara tidur. Itu menurut penelitian dokter sekarang, itu kenapa kita baring dengan Miring. kanan ya? Ini karena di sini ada jantung gitu Pak Ustaz. Itu adalah sirkulasi udara yang memberikan kesempatan kepada jantung untuk memperoleh udara yang segar. Itu menurut yang saya dengar di ceramah-ceramah kedokteran. Saya kira itu Baik. Baik, bagus. Yang pertama, jangan mempersepsikan hal yang negatif kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kita ini harus husnudzon sama Allah. Cuman kita juga harus tahu ada sesuatu yang Allah berikan yang enak dengan yang tidak enak. Begitu. Dalam firman-Nya Allah, ini bukan negatif, tapi kita namanya waspada. Allah berfirman was-samaa'i wat-thariq, demi langit dan demi yang datang pada malam hari. Itu para mufassir menyatakan apa sih yang datang pada malam hari? Yang enak-enak. Contohnya bulan, bintang. Ibu kan zaman ibu belum ada lampu dulu ya. Zaman bapak belum ada lampu. Ketika bulan lagi Lailatul Qadar, lagi bulan purnama, ambil gitar melihat bulan, masya Allah indah, sambil bersenandung, kan nikmat itu Pak. Betul. Bahkan dulu orang-orang Betawi itu suka ada pesta pecun namanya. Kalau bulan purnama naik perahu di kali itu, di Uangan namanya, Uangan itu kali. Begitu kan melihat laut, melihat apa namanya? Lihat itu kan kenikmatan, keindahan. Datangnya malam hari. Tapi jangan lupa, maling datangnya juga malam hari. Jangan lupa. Maling, rampok, garong datangnya malam hari. Sebesar gini saya sudah seperti ini, saya belum pernah melihat ada maling terang-terangan siang hari, kecuali sekarang ya, ngambil kotak amal. Bisa, mohon maaf ini kan gitu, ngambil kotak amal kan gitu, terang-terangan malam siang hari. Tapi setahu saya dulu yang namanya garong, rampok, maling, jambret pasti malam hari. Makanya was-samaa'i wat-thariq. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala di malam hari itu jangan dipakai tidur semua. Pakai tidur sebagian, pakai juga untuk berzikir sebagian. Kenapa?
jika ada hal-hal yang negatif kok kita bangun tahu. Jadi bukan personifikasi yang negatif, tapi memang ada sesuatu yang disampaikan sama Allah. Maksudnya malam hari itu ada pembagian hal-hal yang nikmat, ada juga yang tidak nikmat, kan begitu. Contoh lagi yang enak-enak, rezeki itu datangnya malam hari, Pak. Rezeki itu datangnya malam hari. Qabulnya doa itu malam hari. Orang-orang pada tidur kita doa, ya Allah ya Allah ya Allah. Peluang dan persentase doa kita diterima itu malam hari. Karena sinyal lagi pada mati semua. Kita hidup. Makanya Rasulullah dia ditanya, "Ma hubbikum ya Rasulullah? Apa yang menjadi kesukaan kamu di dunia?" Kata Rasulullah, "Hubbiba alayya min dunyakum salas." Di dunia ini saya punya hobi 3. Satu diantaranya as-sholatul lail wan nasu niyam. Saya sholat malam, manusia pada tidur. Kenapa? Karena doa mudah diterima. Itu begitu. Tapi banyak juga hal-hal yang datang pada malam hari yang tidak menyenangkan. Makanya bagi orang Jawa Timur, Jawa Tengah, itu kalau maghrib dulu Pak, disebutnya surup. Bener ya Bu? Surup ya? Surup. Ayo surup, terus gelap. Orang-orang itu nggak berani masuk, nggak berani keluar rumah. Keluar rumah itu hanya dalam posisi beribadah, sholat, ngaji dan lain sebagainya. Di luar itu nggak ada yang berani. Kalau bahasa Pak Jiganda, pamali, sandekala, kan begitu. Sandekala itu datangnya siang hari atau malam hari? Malam. Malam. Suruh malam hari. Ini menunjukkan perintahnya Allah. Wassama'i wattariq. Ada hal yang datang malam hari nikmat-nikmat, ada juga yang mencelakakan. Bukan berarti Allah nakut-nakutin kita, tapi kita suruh waspada, cari penawarnya. Cari penawarnya. Kayak tadi, ada yang datang enak, ada yang datang nggak enak. Apa? Penyakit turun kepada tempat-tempat yang terbuka. Maka cari penawarnya, kebalikin biar nggak turun. Nah itu namanya waspada. Dan tidak diperkenankan, memang betul tidak diperkenankan untuk berprasangka buruk kepada Allah SWT. Jangan sama Allah, sama anjing aja nggak boleh berprasangka buruk. Kita lewat ada anjing, ya digigit dah, ya digigit dah, digarot, digigit. Anjing tahu kalau kita prasangka kita buruk. Kalau kitanya nggak negatif, biasa aja itu anjing itu. Saya sering begitu. Ketika ada anjing, saya berani diri dan saya meyakinkan diri nggak bakal digigit. Enggak tuh. Tapi pernah saya digigit anjing, Pak. Lantaran saya bilang, anjing gede banget pasti menggigit nih. Aduh, menggigit. Benar digigit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai orang yang minta maaf sama saya, "Pak Ustaz, mohon maaf ya, digigit anjing." "Enggak apa-apa, Pak, cuma nyut-nyutan ini." Anjing. Kan gitu. Karena saya ini prasangka buruk. Itu bukan kepada Allah, pada anjing aja kita digigit, apalagi sama Allah. Sama Allah tuh perasaannya baik. Allah maha kaya, kita dikasih rezeki, nanti rezekinya lancar. Allah maha punya uang, maha kaya, nanti kita dikasih rezeki, dikasih uang dan sebagainya. Maka ibu kalau misalkan ditanya sama orang punya duit apa enggak punya duit, jangan ngomong begitu. Ntar selamanya enggak punya duit. Bilang punya, tapi nggak banyak. Masa iya sama sekali nggak punya duit? Ada 1.000 perak, ada 2.000 perak. Itu namanya husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari 2.000 nanti jadi 2 juta, ditambahin sama suami maksudnya. Kan begitu, paham ya? Kan gitu. Jadi bukan saya menyatakan atau pemahaman kita menyatakan bahwasanya kita berbuat buruk atau berprasangka buruk kepada Allah, tapi waspada terhadap yang datang pada malam hari. Bapak malam hari waspada nggak sama garong, sama rampok? Waspada ya? Iya. Kunci pintu, pakai CCTV. Kalau yang kaya ada pos satpam, tulis awas anjing galak. Itu kan ikhtiar, dalam rangka ikhtiar kita kepada keselamatan. Nah, yang kedua, terima kasih. Itu memang betul ada penelitian dari para dokter, tidurnya Rasulullah SAW itu tidurnya paling sehat. Tidurnya paling sehat karena memang ada jantung, ada hati yang harus mendapatkan oksigen saat kita tidur.
Kan begitu. Jadi kalau kita tidurnya nggak benar, apalagi mohon maaf, nanti ada tidur yang dibenci sama Rasulullah, tengkurap. Ada orang tidur tengkurap. Rasulullah masuk masjid, ada orang tidur tengkurap. Rasulullah nggak pakai tangan banguninnya, pakai kaki. Diginin, bangun, bangun, digituin. Saking Rasulullah nggak senang. Kenapa kata Rasulullah tidurnya kayak gitu saya nggak senang? Kenapa? Satu, Rasulullah nggak senang itu kenapa? Satu, karena memang di situ bukan perintahnya Rasulullah. Yang kedua, membahayakan organ-organ saat lagi tidur. Itu begitu. Sampai Rasulullah kayak begitu. Apa pada saat itu Rasulullah sudah dapat ilmu kedokteran? Ya belum. Dokter modern belum ada. Kenapa Rasulullah melakukan seperti itu? Balik lagi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah ngomong, Rasulullah berkata, Rasulullah melakukan sesuatu pasti wahyu.